Di balik gunung berkabut yang nyaris tak pernah tersentuh cahaya mentari, tersembunyi sebuah desa sunyi bernama Lembah Hitam. Namanya mengundang rasa ingin tahu. Namun siapapun yang pernah menginjakkan kaki di sana tahu bahwa itu bukan nama sembarangan. Lembah Hitam bukan sekadar nama tempat, ia adalah peringatan. Peringatan bagi mereka yang mencoba mengabaikan tanda-tanda alam. Sebuah desa yang hidup dalam pelukan hutan rimba, namun juga dalam bayang-bayang legenda dan kutukan. Udara di desa itu selalu terasa berat, seolah setiap embusan angin membawa bisikan masa lalu yang tak ingin dilupakan. Kabut turun lebih cepat di sana, menelan atap-atap rumah beratap ijuk, menyelimuti jalanan tanah yang becek bahkan di musim kemarau. Dan di antara suara jangkrik dan burung hantu yang tak henti bersahutan, ada suara-suara lain. Suara yang tak punya wujud, suara yang membuat orang tak berani keluar rumah setelah senja turun. Di desa itulah hidup seorang pemuda bernama Surya. Ia bukan siapa-siapa, hanya anak yatim piatu yang tumbuh besar dalam diam. Ayah dan ibunya meninggal tragis saat Surya berusia 10 tahun. Mereka ditemukan tewas di tepi hutan dengan tubuh menggigil, kulit kebiruan, dan mata melotot seperti baru saja menatap sesuatu yang tak bisa diterima akal manusia. Sejak saat itu, Surya diasuh oleh pamannya yang keras dan dingin, hingga akhirnya ia memilih tinggal sendiri di sebuah pondok kayu di pinggiran hutan. Surya tumbuh menjadi sosok yang pendiam namun tangguh. Tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja di alam, mengumpulkan rotan, menebang bambu, memancing, dan berburu ular. Ya, Surya adalah satu-satunya pemburu ular di desa itu. Ia tidak membenci ular, tapi ia tak ragu membunuhnya jika perlu. Banyak warga yang bergantung padanya untuk melindungi kandang ayam atau anak-anak mereka dari gigitan ular berbisa. Tapi meskipun jasanya besar, Surya tetap dianggap asing. Mata-mata tua di desa selalu memperhatikannya dari balik jendela. Anak-anak dilarang mendekat ke rumahnya. Dan perempuan-perempuan desa, tidak ada satupun yang berani menerima lamarannya. Dia anak dari kematian, begitu bisik mereka, anak yang tumbuh dari tanah yang memakan orang tuanya. Namun Surya tidak peduli, ia mencintai hutan. Ia lebih nyaman berada di tengah pepohonan tua daripada di tengah keramaian manusia. Setiap kali ia masuk ke hutan, ia merasa seolah sedang pulang ke rumah. Ia tahu jalan-jalan rahasia, tahu suara-suara binatang yang sedang marah atau tenang. Ia tahu kapan seekor ular besar tengah mengintai dari balik semak, dan ia tahu cara menundukkannya tanpa luka. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Hari itu, langit tampak aneh, bukan mendung, tapi juga bukan cerah. Cahaya matahari terasa pudar, seolah disaring oleh kabut tak kasat mata. Suara hutan lebih senyap dari biasanya, dan Surya merasakannya di kulitnya, hawa lembab yang tidak biasa, seperti napas sesuatu yang besar sedang mengintip dari dalam tanah. Ia sedang mengejar seekor ular sendok besar yang dilaporkan muncul di dekat sungai. Jejaknya tampak jelas di tanah basah, guratan panjang yang berkelok, dan jejak sisik di lumpur. Surya mengikutinya masuk semakin dalam ke dalam hutan, ke bagian yang bahkan ia jarang masuki. Pohon-pohon di sini lebih rapat, dan tanahnya ditumbuhi lumut hitam pekat. Udara berubah dingin. Lalu, ia melihatnya, seekor ular tidak seperti yang pernah ia temui. Tubuhnya panjang dan tebal, berwarna putih mengilap seperti perak yang dibasuh cahaya bulan. Matanya merah menyala, bukan seperti api, tapi seperti bara yang lama membara di dalam tanah. Ular itu tidak menggertak, ia hanya diam, memandang Surya dari kejauhan, tenang, mengawasi. Surya mematung, tangannya menggenggam erat tombaknya, tapi ia tidak bisa bergerak. Ada sesuatu dalam tatapan makhluk itu yang membuatnya merasa kecil, seperti anak kecil yang sedang dimarahi ibunya, tapi juga seperti orang dewasa yang sedang diadili oleh mata dunia gaib. Beberapa detik berlalu, ular itu kemudian menggeliat perlahan, menjauh, lalu lenyap ke balik semak. Dan anehnya, jejak tubuhnya,
menghilang begitu saja. Surya berdiri di sana, napasnya berat, peluh dingin mengalir di punggungnya meski udara begitu dingin. Ia pulang hari itu tanpa membawa apapun, tapi sejak saat itu, ia merasa diawasi, seperti ada mata yang selalu mengikutinya, bahkan di balik tirai jendela podoknya, bahkan saat ia tidur. Dan malam-malam setelah itu menjadi semakin aneh. Ia mulai bermimpi, mimpi yang sama berulang kali. Ia berdiri di tengah hutan, di bawah pohon beringin raksasa yang tidak pernah ia lihat di dunia nyata. Dari balik kabut, muncul seorang perempuan berambut panjang dan berpakaian putih, berjalan mendekatinya dengan langkah lembut. Wajahnya tidak jelas, selalu samar, tapi dalam mimpi, Surya merasa ia mengenalnya. Dan yang lebih aneh, dalam setiap mimpinya, perempuan itu memanggil namanya dengan lembut. Surya, suara itu seperti lagu, indah, tapi membuat bulu kuduknya meremang. Pada hari ketiga setelah pertemuan dengan ular putih itu, Surya terbangun di malam hari karena mendengar suara ketukan di pintu podoknya. Hujan turun deras, angin berhembus kencang, tapi suara ketukan itu terdengar jelas, tok, tok, tok. Ia membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang perempuan yang sangat cantik, kulitnya pucat bersih, wajahnya tenang, dan rambutnya panjang, basah oleh hujan. Pakaiannya putih, menempel di tubuhnya yang ramping. Ia tidak tampak seperti orang yang tersesat, tapi juga bukan seperti manusia biasa. "Aku, Ningsih," katanya pelan. "Aku tersesat, bolehkah aku berteduh sebentar?" Surya mengangguk, masih terpesona oleh kehadirannya. Ia mempersilakan perempuan itu masuk, memberinya selimut, dan membuatkan teh jahe. Tapi sepanjang malam itu, perempuan itu hanya duduk diam, menatap api di perapian dengan mata yang kosong, dalam, seperti mata yang menyimpan dunia lain. Sejak malam itu, hidup Surya berubah. Perempuan itu tinggal bersamanya. Ia tidak pernah menjelaskan dari mana asalnya atau kemana tujuannya. Tapi setiap pagi, ia sudah menyiapkan sarapan. Setiap malam, ia duduk di beranda, menunggu Surya pulang dari hutan. Ia tidak pernah bicara banyak, tapi kehadirannya terasa seperti mimpi yang terlalu nyata untuk ditolak. Desa mulai berbicara. Mereka heran, lalu takut. Perempuan itu terlalu cantik untuk tempat sepi seperti ini. Terlalu sempurna, tidak pernah terlihat makan di pasar, tidak pernah ke sungai, tidak pernah berbicara dengan siapapun, kecuali Surya. Dan Surya, ia mulai berubah. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menyapu atap-atap rumbia dan mengguyur hutan di sekitar lembah hitam seolah langit sedang mencuci seluruh isi dunia dari dosa-dosa lama. Petir menyambar sesekali, memekakkan telinga, menerangi pohon-pohon yang berdiri seperti raksasa tua dengan wajah tertutup lumut. Suara air yang mengalir dari hulu menciptakan gemuruh halus, bercampur dengan deso angin yang menusuk tulang. Dan di tengah malam seperti itu, ketika manusia seharusnya bersembunyi di balik dinding rumahnya, Surya mendengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Suara itu tidak keras, tapi terasa dalam, seperti suara yang menggema langsung dari dalam dadanya. Ia bangkit dari tikar tidur, masih setengah sadar, dan membuka pintu tanpa bertanya siapa di luar. Mungkin karena naluri, atau mungkin karena sesuatu di dalam dirinya sudah tahu siapa yang datang. Di ambang pintu, berdiri sosok perempuan yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Ia berdiri diam, mengenakan kebaya putih basah oleh hujan. Rambut hitam panjangnya menempel di leher dan bahu, menambah aura dingin pada wajahnya yang pucat bersih. Matanya hitam pekat, dalam, dan tajam, tapi bukan tajam menusuk, melainkan tajam menusuk ke dalam jiwa. Mulutnya sedikit terbuka, dan bibirnya membentuk senyum kecil, nyaris tak terlihat. "Aku, Ningsih," ucapnya pelan. Suaranya lembut, nyaris tenggelam oleh hujan. Tapi Surya mendengarnya jelas. "Aku tersesat. Bolehkah aku berteduh di sini malam ini?"
Surya tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan menyingkir dari pintu. Perempuan itu melangkah masuk, tanpa suara, tanpa becek, meski ia datang dari tengah hujan. Anehnya, lantai rumah tetap kering. Surya menyalakan tungku dan membuatkan teh hangat. Ia tidak tahu harus bicara apa, tapi suasana tak terasa canggung, hanya hening. Ningsih duduk di dekat api. Matanya menatap nyala yang menari. Wajahnya tenang, hampir tak berkedip. Ia seperti lukisan hidup. Malam itu, mereka tidur di ruangan yang sama, tapi tak saling menyentuh. Surya tidur di tikar, Ningsih di balai bambu. Namun malam itu, Surya bermimpi lagi. Ia berdiri di tengah hutan, di bawah beringin raksasa. Dan kali ini, perempuan itu berdiri di depannya, tersenyum penuh. Wajahnya jelas, itu Ningsih, tapi di belakangnya, tubuhnya menjulur, memanjang, sisik berkilau muncul dari kulitnya. Matanya bersinar merah, dan ia berbisik, "Aku sudah lama mencarimu." Sejak malam itu, Ningsih tinggal di pondok Surya, tak pernah menyebutkan akan pergi. Tak pernah menjelaskan kenapa ia bisa berada di tengah hutan malam-malam. Tapi Surya tak pernah bertanya. Ia seolah tahu. Dan anehnya, tidak ada rasa takut dalam dirinya. Ia justru merasa tenang. Hari-hari berlalu, Ningsih mulai membantu pekerjaan rumah. Ia membersihkan pondok, menanak nasi, bahkan menunggu Surya pulang dari hutan. Ia tidak banyak bicara, tapi tatapannya penuh perhatian. Pelan-pelan, hati Surya yang beku mulai mencair. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan orang tuanya. Namun, ada yang aneh. Ningsih tak pernah makan di hadapan Surya. Saat diajak makan bersama, ia selalu berkata sudah kenyang. Ia juga tak pernah ke sungai, padahal perempuan desa biasanya mandi atau mencuci di sana. Dan yang paling mencolok, ia menghilang saat azan berkumandang. Tiap kali suara panggilan salat dari musala kecil desa menggema, Ningsih akan tiba-tiba masuk kamar dan mengunci diri. Suatu hari, Surya pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Ningsih berdiri di belakang rumah, menghadap ke hutan, berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Di sekelilingnya, tanah basah dipenuhi jejak ular yang berkelok aneh. Tapi begitu Surya menyapanya, Ningsih tersenyum dan menyuruhnya masuk, seolah tak terjadi apa-apa. Desa mulai curiga. Anak-anak berkata mereka melihat perempuan berambut panjang duduk di cabang pohon besar di hutan, tertawa pelan. Meski tak ada jalan naik ke sana, seorang ibu mengaku melihat Ningsih berdiri di pinggir sungai, menatap air, dan bayangannya bukan bayangan manusia, tapi bayangan ular. Tetua desa, Pak Tamin, datang ke rumah Surya diam-diam. Ia bicara dengan suara rendah, penuh peringatan. "Anak muda, aku tak pernah ikut campur urusan rumah tangga. Tapi kau harus tahu, dulu sekali, sebelum kau lahir, ada perempuan cantik yang muncul di desa ini. Ia juga datang dari hutan, juga menikah dengan anak muda. Tapi setelah malam pernikahan, pemuda itu hilang, dan pohon-pohon di hutan berubah arah selama 7 hari. Itu bukan manusia, Surya, itu siluman." Surya tak menjawab, ia hanya tersenyum sopan, tapi di dalam hatinya, terjadi badai yang tak bisa ia pahami. Ia ingin menolak semua yang dikatakan Pak Tamin, tapi hatinya sendiri mulai merasakan ketakutan yang tidak jelas bentuknya. Dan malam-malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, semakin jelas, semakin nyata. Di mimpi terakhirnya, Surya tidak hanya melihat Ningsih berubah menjadi ular putih. Ia melihat dirinya sendiri, duduk di singgasana batu, dikelilingi ular-ular raksasa yang mendesis pelan. Ningsih berdiri di sampingnya, mengenakan mahkota emas, wajahnya pucat tapi cantik, matanya merah menyala. "Kau sudah jadi bagian dari kami, Surya." Ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dan yang lebih mengejutkan, di ujung kakinya, ia melihat sisik putih menempel di tikar. Namun semua itu tak membuatnya pergi. Justru sebaliknya,
Surya akhirnya melamar Ningsih. Ia berkata ingin menikahinya, ingin hidup bersama selamanya. Mungkin karena cinta, atau mungkin karena sesuatu yang lebih kuat dari cinta, sebuah daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Dan Ningsih hanya tersenyum. Sudah waktunya, katanya. Lalu malam pernikahan pun tiba. Dan disinilah awal dari segala yang sebenarnya. Pernikahan Surya dan Ningsih bukan seperti pernikahan pada umumnya. Tak ada pesta meriah, tak ada keramaian, hanya beberapa warga yang datang. Sebagian karena penasaran, sebagian karena takut jika tidak hadir akan mendatangkan sial. Sejak Ningsih tinggal bersama Surya, suasana desa memang berubah. Banyak warga mengaku mendengar suara desisan di malam hari. Ayam-ayam mati mendadak dengan tubuh menghitam, dan beberapa anjing penjaga mendadak menghilang tanpa jejak. Tetua desa yang bijak memilih diam, tapi wajah-wajah mereka penuh kegelisahan, seperti orang-orang yang tahu sesuatu yang tak bisa mereka ucapkan, karena takut mengundang bala. Pernikahan itu digelar pada malam Jumat Kliwon. Bagi masyarakat Lembah Hitam, malam itu adalah malam paling sakral, paling rawan. Namun Surya, entah karena cinta atau karena sesuatu yang lain, tidak menggubris semua nasihat. Ia bersikeras menikah malam itu juga, dan Ningsih hanya tersenyum tenang, seperti seseorang yang sudah menanti hari itu selama ratusan tahun. Malam itu langit gelap sepenuhnya, tidak ada bintang, bahkan bulan pun menghilang di balik awan pekat. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan bunga melati busuk. Hutan tidak bersuara, bahkan jangkrik pun diam. Di pelataran rumah Surya, api obor berkedip-kedip, seperti takut menyala terlalu terang. Para tetangga duduk berjajar dalam diam, wajah mereka tegang, tangan mereka gemetar, hanya suara gamelan pelan yang mengiringi suasana. Namun suara itu pun terdengar seperti berasal dari tempat jauh, seperti gema dari dunia lain. Dan kemudian Ningsih keluar dari rumah. Ia mengenakan kebaya pengantin putih yang berkilau di tengah gelap. Wajahnya diselimuti kerudung tipis, tapi kecantikannya tak bisa disembunyikan. Semua yang melihatnya terdiam, terpukau dan takut. Mata mereka tak bisa berpaling, tapi hati mereka ingin menutup mata. Karena di sekeliling gaunnya, jika diperhatikan baik-baik, ada sesuatu yang bergerak, lembut, berkilau, seperti sisik. Prosesi berlangsung cepat. Seorang dukun kampung yang sudah tua dan setengah buta memimpin akad. Tangan tuanya gemetar saat membacakan doa, dan suaranya tercekat saat memandangi tangan Ningsih. Jari-jarinya terlalu panjang dan dingin seperti es. Ketika Surya mengucapkan ijab kabul, angin tiba-tiba berhenti. Sejenak dunia diam. Lalu dari arah hutan terdengar suara desis panjang, tidak satu, banyak, seperti ratusan, bahkan ribuan ular sedang merayap keluar dari tanah. Warga berpaling, tapi tak ada apa-apa, hanya gelap. Usai akad, beberapa warga segera pamit dengan alasan macam-macam, tapi semua tahu mereka tidak tahan lagi. Hati mereka berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Bahkan anak-anak kecil menangis tanpa sebab, dan bayi-bayi menolak menyusu malam itu. Sementara itu, di dalam rumah, Surya dan Ningsih duduk berdampingan. "Sekarang kau milikku," bisik Ningsih, suaranya pelan seperti angin gunung, "selamanya." Surya menatap wajah istrinya, dan dalam hatinya ada kebahagiaan, tapi juga kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan, seperti ia telah melangkah ke tempat yang tak seharusnya dan tak bisa kembali. Malam pengantin itu bukan malam seperti dalam kisah cinta biasa. Tidak ada pelukan hangat atau bisik manja. Malam itu, Surya bermimpi, tidak melihat, ia tidak tidur, tapi ia tidak bangun juga. Di depan matanya, Ningsih berdiri di tengah ruangan. Gaunnya meleleh ke tanah, berubah menjadi cairan putih keperakan. Tubuhnya menggeliat, memanjang. Sisiknya muncul perlahan dari kulitnya yang tadi halus. Lengan dan kakinya menyatu, membentuk ekor panjang, dan dalam waktu singkat, ia berubah menjadi seekor ular raksasa menghadap Surya.
Mata merah itu menatap langsung ke jantungnya. "Kau telah memilihku," kata suara itu. Tapi bibir Ningsih tidak bergerak. "Kau tidak akan mati, tapi kau juga tidak akan hidup seperti manusia lainnya." Tubuh Surya tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Dan tiba-tiba, lantai rumah menghilang. Ia jatuh ke dalam kehampaan hitam, di mana suara desisan menjadi musik dan bisikan dalam bahasa kuno membungkus tubuhnya seperti kabut dingin. Pagi harinya, Surya terbangun di tempat tidurnya. Ningsih tidur di sampingnya, seperti biasa, tapi ada bekas, jejak memanjang di lantai bambu, seperti sesuatu yang melata, besar, dan berat, berjalan di dalam rumah itu sepanjang malam. Surya tidak pernah membicarakan kejadian malam itu kepada siapapun, tapi ia berubah. Warga desa mulai memperhatikan Surya semakin jarang keluar. Matanya terlihat kosong, dan kulitnya lebih pucat. Ia tak lagi masuk ke hutan, tak lagi berburu. Bahkan saat anak-anak desa tersesat, ia tak ikut mencari. Ia lebih sering duduk di depan rumah, diam, menatap hutan seperti sedang menunggu sesuatu. Beberapa minggu setelah pernikahan, Pak Tamin datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa selembar kain kuno bertuliskan huruf Jawa kuno. Ia membukanya di depan Surya. Ini kisah lama tentang Ratu Siluman dari Selatan. Ia mencari pasangan manusia setiap 100 tahun sekali. Ia tidak bisa hidup abadi tanpa mengikat satu jiwa manusia. Biasanya ia memilih laki-laki yang sepi, yang kehilangan, yang mudah jatuh cinta pada keindahan semu. Surya hanya tersenyum, tapi matanya tidak tersenyum. Pak Tamin pulang dengan jantung berdegup keras. Ia tahu Surya bukan lagi sepenuhnya manusia. Dan malam-malam setelah itu menjadi lebih gelap. Orang-orang desa mulai melihat bayangan besar bergerak di hutan saat hujan turun. Kadang terdengar suara panggilan dari dalam hutan, menyerupai suara Surya, meminta tolong, tapi siapapun yang mengikuti suara itu tidak pernah kembali. Desa mulai menutup diri, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah Surya. Pondok itu menjadi tempat yang dihindari, bahkan anak-anak dilarang bermain di dekatnya. Dan suatu malam, pondok itu menghilang. Saat fajar menyingsing, warga menemukan bekas-bekas tanah gosong dan sisik-sisik besar mengilap berserakan di tanah. Tak ada jejak api, tak ada tanda ledakan, hanya aroma melati menyengat dan suara desisan yang masih terdengar dari dalam tanah. Dan begitulah, pernikahan itu bukanlah awal kebahagiaan, tapi awal dari penghilangan, awal dari peralihan. Surya telah menjadi bagian dari dunia yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Dan Ningsih, ia tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu di dalam hutan, di balik bayangan, menunggu jiwa baru yang bisa ia cintai dan telan. Desa Lembah Hitam tidak pernah benar-benar pulih sejak hilangnya Surya dan Ningsih. Warga mulai meninggalkan rumah mereka satu persatu. Ladang dibiarkan kosong, hutan tak lagi dimasuki, bahkan oleh pemburu paling berani, seolah-olah seluruh lembah itu sedang menanti sesuatu atau menyembunyikan sesuatu yang sudah terlalu lama tertidur. Namun satu orang belum menyerah, Pak Tamin, tetua tertua di desa, yang menyimpan banyak kisah dan catatan kuno yang diwariskan turun-temurun. Ia merasa bertanggung jawab, bukan hanya karena Surya adalah anak desa, tapi karena ia tahu Ningsih bukan yang pertama. Di dalam lumbung tua miliknya, Pak Tamin menyimpan sebuah kitab kulit kerbau, ditulis dalam aksara Jawa kuno yang hanya bisa dibaca sedikit orang. Kitab itu berisi kisah tentang putri dari dalam tanah yang datang setiap 1 abad, menjelma jadi perempuan jelita untuk mencari pasangan manusia yang akan menguatkan kekuasaannya di dunia siluman. Nama sang putri selalu berubah, kadang disebut Raras, kadang Sekarwangi, kadang Ningsih, tapi ciri-cirinya selalu sama, berwajah cantik, berbusana putih, dan bermata yang terlalu dalam untuk menjadi milik manusia.
Dalam kitab itu juga disebutkan bahwa begitu manusia menjalin ikatan suci dengannya, ia takkan bisa kembali. Jiwanya akan diikat, tubuhnya dibawa ke dunia bawah tanah, dunia yang tak bisa dilihat mata biasa, dunia ular, tempat makhluk bersisik tinggal bersama raja dan ratu siluman. Pak Tamin merasa semakin yakin, terlebih saat ia mulai menyadari pola baru yang mengerikan. Setiap malam Jumat Legi, ia mendengar suara gendang pelan dari dalam hutan, suara kendang yang diiringi seruling dan nyanyian perempuan, padahal tak ada satupun manusia di desa yang berani membuat suara di malam itu. Lalu, suatu malam, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan bekal lampu minyak dan keris pusaka dari ayahnya, ia masuk ke hutan saat malam jatuh. Angin malam menggigit, dan kabut turun begitu cepat, membuat penglihatannya hanya terbatas beberapa langkah ke depan. Tapi ia terus berjalan, mengikuti suara gendang yang samar, lalu makin jelas, lalu makin dekat. Ia tiba di sebuah tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Meskipun ia telah hidup hampir 80 tahun di desa itu, sebuah pohon beringin raksasa, dengan akar menjuntai seperti tirai, dan tanah di sekitarnya dipenuhi sisik-sisik halus yang berkilau seperti perak. Di bawah pohon itu, ada pintu batu. Pak Tamin tak tahu mengapa ia berani, tapi ia merasa, jika ia tak membuka pintu itu malam ini, maka selamanya kebenaran akan terkubur. Maka ia membaca doa-doa kuno, lalu menyentuh pintu dengan ujung keris. Pintu itu perlahan terbuka sendiri, dan suara gendang seketika berhenti. Ia menuruni lorong gelap, dan udara di dalamnya seperti dunia lain. Bau melati yang menusuk hidung, dinding-dinding gua yang hidup bergerak perlahan, seolah bernapas. Cahaya redup datang dari bebatuan yang berpendar biru samar, dan suara desisan lembut di kejauhan, seolah ia sedang diawasi oleh ratusan pasang mata tak terlihat. Dan di ujung lorong itu, ia melihatnya, Surya, berdiri diam, mengenakan pakaian pengantin yang sama seperti malam itu. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tubuhnya utuh. Ia tidak tua, tidak berubah, tapi bukan hidup, bukan pula mati. Dan di sampingnya, berdiri Ningsih. Ia tampak seperti biasa, cantik, tenang, anggun, tapi dari tubuh bagian bawahnya muncul ekor ular besar yang menggeliat lembut di atas lantai batu. Mata merahnya menyala. "Kau datang jauh-jauh, Tamin," katanya dengan suara yang lebih dalam, menggema dari dinding gua. "Apa yang kau cari? Kebenaran atau penyesalan?" Pak Tamin menegakkan badan, meski tubuhnya gemetar. "Aku ingin tahu, kenapa kau memilih dia? Kenapa Surya?" Ningsih tersenyum samar. Karena ia sendiri, karena hatinya kosong, karena jiwanya tidak diikat oleh siapapun, karena ia mencari cinta dan aku memberinya itu. Ia berjalan perlahan mendekati Pak Tamin, tapi langkahnya tidak menyentuh tanah. Ia seperti melayang atau melata. "Aku tidak mengambilnya paksa, Tamin. Ia yang memilihku, sama seperti lelaki-lelaki sebelum dia." "Dan apa yang kau lakukan pada mereka, aku simpan," jawab Ningsih pelan. "Mereka tetap hidup, dalam bentuk lain. Di tempat ini, mereka abadi, tak tersentuh waktu. Dan setiap malam, mereka merayakan cinta yang tak dimiliki dunia manusia." Lalu, Ningsih menoleh pada Surya. Ia menatapnya penuh kasih, lalu membelai pipinya. "Dia bahagia, meski manusia takkan mengerti bentuk bahagia kami." Pak Tamin menunduk. Ia tahu ia tak bisa membawa Surya kembali. Tapi sebelum ia berbalik, ia bertanya satu hal terakhir. "Apakah kau akan mencari lagi lelaki lain?" Ningsih menatapnya. "Tentu, aku tak bisa mati, cinta tak bisa mati, dan dunia ini penuh jiwa-jiwa yang kosong, menunggu untuk dipeluk." Pak Tamin kembali ke desa malam itu, tidak membawa Surya, tidak membawa harapan, tapi membawa cerita, sebuah peringatan. Sejak saat itu, ia melarang siapapun menikah di malam Jumat Kliwon. Ia meminta setiap bayi diberi penanda, jimat, doa, nama yang kuat,
ia ajarkan anak-anak muda untuk tidak terlalu sering menyendiri di hutan. Karena sekali mereka merasa sunyi, Ningsih akan datang. Sementara itu, di dalam gua batu yang tersembunyi di bawah akar beringin raksasa, Ningsih duduk bersisian dengan Surya. Tangannya menggenggam tangan lelaki itu, dan di sekeliling mereka, ratusan patung batu berbentuk manusia berjajar. Tapi jika kau diamkan telingamu di dekatnya, kau bisa mendengar detak jantung dari dalam batu-batu itu. Karena mereka bukan patung, mereka adalah pengantin-pengantin masa lalu yang mencintai Ningsih dan kini menjadi bagian darinya. Dan begitulah rahasia Ningsih akhirnya terkuak. Tapi apakah itu membuatnya berhenti? Tidak, karena cinta tidak selalu menyelamatkan. Kadang, cinta adalah belenggu yang membunuhmu perlahan. Dan ia masih di sana, menunggu seseorang yang baru. Sejak malam itu, tak ada yang benar-benar melihat Ningsih lagi. Pondok di pinggir hutan tempat ia dan Surya pernah tinggal, yang dulu berdiri sunyi namun penuh kehidupan, kini telah lenyap sepenuhnya, seolah tak pernah ada. Yang tertinggal hanyalah rumput liar, aroma melati basi, dan bekas tanah yang hangus membentuk lingkaran sempurna, seperti bekas lilitan tubuh besar yang pernah berdiam di sana. Tetapi orang-orang lembah hitam tahu, mereka belum pergi. Ningsih dan Surya masih ada, bukan di dunia yang bisa disentuh oleh mata biasa, melainkan di antara celah-celah realitas, di balik kabut, di lorong-lorong lembah yang tak boleh dilewati sembarangan. Dan sejak malam itu, legenda mereka pun tumbuh menjadi cerita yang dibisikkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka menyebutnya pengantin ular. Ada banyak versi tentang akhir kisah mereka. Sebagian berkata Surya sebenarnya dikutuk, dijadikan penjaga dunia bawah tanah karena telah melanggar batas antara dunia manusia dan siluman. Yang lain berkata Surya menerima takdir itu dengan senang hati, karena cinta yang ditawarkan Ningsih lebih hangat dari kesepian dunia nyata. Namun versi paling tua, versi yang tak tertulis di kitab manapun tapi hanya diceritakan di malam-malam gelap saat api unggun mulai redup, mengatakan bahwa Surya tidak lagi manusia, dan Ningsih bukan lagi siluman. Mereka telah menyatu, menjadi satu makhluk yang tak bisa dikategorikan, tidak manusia, tidak ular, tapi keduanya. Dalam bentuk itu, mereka berjalan di antara dunia, kadang muncul sebagai pasangan suami istri di desa lain, tampak sempurna dan tak pernah menua, kadang terlihat di puncak bukit saat bulan purnama, berdiri bersebelahan memandang ke langit. Kadang, mereka masuk ke mimpi orang-orang yang tengah patah hati. Dan bagi siapapun yang kesepian, yang sering bicara sendiri, yang terlalu sering termenung di bawah pohon tua, hati-hatilah. Mereka bisa datang. Seiring waktu, warga desa mulai membuat pantangan-pantangan baru. Pantangan yang tidak diajarkan oleh agama atau adat biasa, tapi lahir dari ketakutan yang diwariskan. Jangan menikah di hari Jumat Kliwon, jangan tidur di bawah pohon beringin saat kabut turun. Jangan jawab suara yang memanggil namamu dari hutan, terutama jika suaranya lembut dan terdengar sangat akrab. Jangan membawa cermin ke dalam hutan, karena mereka bisa melihatmu dari baliknya. Dan jika kau menemukan sisik berkilau di depan rumahmu, jangan dipungut. Pak Tamin, sebelum meninggal, membangun sebuah tugu batu kecil di dekat bekas pondok Surya. Di sana, ia menaruh sesajen setiap malam Jumat Kliwon, bukan sebagai bentuk penyembahan, tapi sebagai bentuk peringatan. Di ukiran batu itu hanya tertulis satu kalimat. Cinta yang tak dikenali bisa jadi pelukan terakhir yang kau terima. Lambat laun, lembah hitam jadi desa mati. Orang-orang pindah, anak-anak dilarang tumbuh di sana. Hanya sesekali, peneliti atau pejalan nekat datang karena penasaran akan kisah pengantin ular yang mereka dengar dari mulut ke mulut. Beberapa dari mereka tak pernah kembali, yang kembali membawa cerita aneh. Bayangan perempuan berdiri di tengah hutan sambil menggendong ular putih sebesar paha manusia, atau suara gamelan yang terdengar dari dalam tanah,
Dan ini yang paling banyak diceritakan, mimpi tentang seorang pemuda bernama Surya yang memanggil mereka dari balik kabut, meminta bantuan, atau cinta. Dan Ningsih, ia abadi. Karena dunia ini tak kekurangan orang yang kesepian, tak kekurangan orang yang putus asa, atau terlalu rindu akan kasih sayang. Ia tak butuh memaksa, ia hanya perlu menunggu, duduk diam di balik hutan, sambil mendengarkan suara manusia yang menangis pelan saat malam turun. Ia akan datang dalam bentuk yang paling kau dambakan. Cantik, lembut, hangat, ia akan bicara dengan suara paling ramah. Ia akan membuatmu merasa seperti satu-satunya orang di dunia. Ia akan memelukmu di tengah dingin dan berkata, "Aku tahu rasa sepi itu seperti apa." Dan begitu kau percaya padanya, begitu kau undang dia masuk, kau takkan pernah bisa keluar. Hingga kini, orang-orang masih percaya bahwa di malam-malam tertentu, terutama saat hujan turun tanpa alasan dan kabut datang terlalu cepat, Surya dan Ningsih keluar dari dunia mereka, bukan untuk mengganggu, tapi untuk mencari. Mencari siapa? Mungkin kamu, karena siapapun bisa jadi Surya berikutnya, yang hanya ingin dicintai, yang tidak sadar bahwa cinta, jika datang dari dunia yang salah, bukan membawa hidup, tapi membawa penjara abadi. Jadi, jika suatu malam kau terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu, tok, 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 dan kau melihat sosok perempuan cantik berdiri di depan rumahmu, wajahnya tenang, matanya dalam, dan ia berkata, "Namaku Ningsih, bolehkah aku berteduh di sini malam ini?" Tutup pintumu, tutup hatimu, jangan lihat ke matanya, karena begitu kau buka pintumu, kau sudah tidak punya jalan kembali.